Halo, perkenalkan, saya dari PT Sekar Putri Mekarwangi. Dalam video ini, saya akan memperagakan dan menjelaskan tutorial cara penggunaan USG 2D Tulip. Memperkenalkan, ultrasound portable tipe Tulip dari PT Sekar Putri Mekarwangi. Berikut adalah buku panduan atau buku manual pengoperasian alat USG Tulip. Dilengkapi dengan probe convex 3 hingga 5 MHz dan mempunyai serial number sebagai kode dan penanda originalitas unit probe Tulip. Lalu, dilengkapi juga dengan probe holder dan gel holder dan kabel power supply yang mempunyai tegangan 220 volt. Dan berikut adalah main unit ultrasound portable 2D Tulip, dilengkapi dengan stabilizer dan troli untuk menunjang portabilitas pemeriksaan menggunakan USG Tulip. Cara pemasangan USG 2D Tulip. Pertama-tama, kita pasangkan probe holder pada kiri USG. Lalu, gel holder, dan dapat dilihat pada bagian kanan USG, terdapat port LAN, USB, dan VGA. Pada bagian belakang USG, terdapat dua port konektor probe yang bisa digunakan dalam waktu bersamaan. Dan terdapat pula baterai yang kuat untuk pemeriksaan 1 hingga 2 jam. Berat pada USG Tulip adalah 6,3 kg. USG Tulip memiliki layar LED seluas 12,1 inch, keyboard yang dilengkapi dengan backlit dan friendly user, dan juga mempunyai penyimpanan internal sebesar 128 GB menggunakan SSD. Tombol power. Tombol power digunakan untuk menyalakan atau mematikan USG. Control panel. Tombolisasi untuk sistem kontrol panel USG Tulip. Tombol button area untuk mengatur tingkatan yang diinginkan. Tombol note untuk menampilkan kata-kata jika ingin menulis di layar USG. Tombol preset probe untuk memilih probe yang akan digunakan serta pengaturan preset probe yang ingin diinginkan. Tombol arrow untuk penanda objek pada gambar yang berbentuk tanda panah. Tombol clear information untuk menghapus kata-kata pada layar USG. Area TGC digunakan untuk mengatur tingkatan kecerahan setiap segmen dalam tampilan gambar pada layar USG. Tombol auto untuk mengatur kualitas kecerahan gambar secara otomatis dengan cara sekali tekan. Tombol sistem. Menu untuk mengatur settingan sistem pada USG. Tombol invert mengubah marker dari kiri ke kanan. Tombol invert up and down mengubah gambaran dengan tampilan ke atas dan ke bawah. Tombol P1, P2, P3, P4, dan P5. Tombol untuk mengatur fungsi sesuai keinginan user. Tombol MBP untuk mengatur parameter berkas gelombang suara.
Tombol body mark sebagai penanda organ tubuh dan penanda lokasi scanning dan marker dari probe. Tombol menu untuk menampilkan dan menyembunyikan tampilan gambaran yang telah disimpan. Tombol report untuk memperlihatkan laporan pemeriksaan. Tombol archive untuk menampilkan kembali data pasien yang telah disimpan. Tombol end exam untuk mengakhiri pemeriksaan. Tombol zoom untuk memperbesar gambaran pada organ yang diperiksa. Tekan tombol zoom, lalu arahkan ROI dengan trackball ke organ yang dituju, lalu tekan update. Tombol fokus untuk mengubah posisi dari titik fokus. Tombol calculate untuk memasuki pada menu pengukuran. Tombol print untuk mencetak gambar. Tombol pasien untuk mengisi identitas pasien. Tombol deep untuk mengatur kedalaman. Tekan deep atas untuk menambah kedalaman dan tekan deep bawah untuk mengurangi kedalaman. Tombol save untuk menyimpan gambar. Tombol undo untuk kembali. Tombol pointer untuk memunculkan kursor di area gambar sebagai penunjuk. Tombol update digunakan untuk beberapa fungsi, yaitu pada saat mode pemeriksaan M mode dan PW mode untuk memunculkan grafik spektrum. Tombol measure untuk masuk pada menu pengukuran. Tombol set untuk mengkonfirmasi perintah. Tombol trackball untuk mengarahkan posisi kursor. Tombol M atau M mode untuk memasuki menu motion mode. Tombol PW untuk menampilkan menu Doppler mode. Tombol quad untuk menampilkan 4 tampilan gambar pada satu layar. Tombol 2D untuk menampilkan mode brightness atau 2 dimensi. Tombol dual untuk menampilkan 2 tampilan gambar pada satu layar. Tombol freeze untuk menghentikan gambar ataupun sebaliknya. Sistem pada USG Tulip. Sebelum alat digunakan, alangkah baiknya kita mengatur settingan nama instansi, tanggal,
bahasa, dan format tanggal. Lalu, klik menu atau tab OB untuk mengatur rumus pengukuran EFW. Untuk pengukuran hak log 3 parameter, 1 dan 2, 4 parameter, dan pengukuran rumus Shepard menggunakan 2 parameter. Setelah itu, kita akan setting tombol pintas dengan mengklik tombol tab P1 sampai P5, lalu atur sesuai keinginan user. Jika selesai, tekan tombol simpan dan keluar. Langkah awal pemeriksaan. Untuk memulai pemeriksaan, isi data pasien terlebih dahulu dengan cara klik tombol pasien. Isi pasien ID, nama belakang, nama depan, tanggal lahir, bulan, dan tahun, jenis kelamin, serta mengisi LMP pada menu OB. Lalu, klik EDD untuk melihat estimasi kehamilan. Jika sudah, klik OK untuk memulai pemeriksaan. Selanjutnya, tekan tombol Probe. Lalu pilih preset Middle Late Pregnancy. Maka akan terlihat tampilan pemeriksaan. Selanjutnya, probe USG yang akan digunakan dalam pemeriksaan ini adalah probe convex transabdominal. Pada probe convex, terdapat penunjuk arah atau marker di tepi kiri. Petunjuk ini digunakan untuk arah potongan gambar pada monitor USG yang umumnya terlihat sebagai penanda di layar monitor. Pada menu area, terdapat settingan layar seperti putar, rata-rata frame, garis rata-rata, kehalusan, gamma, epure, kecerahan, dan kontras. Pada main area, bagian atas terdapat sistem informasi, nama instansi, kode probe, TIS atau Thermal Index Surface, tanggal pemeriksaan, jam pemeriksaan, preset probe yang digunakan, serta nilai mechanical index. Lalu, pada area informasi pasien, terdapat
nama pasien, jenis kelamin, umur, dan ID pasien. Keunggulan pada USG Tulip. Yang pertama, PW Doppler, Auto Doppler. USG Tulip memiliki keunggulan Auto Doppler untuk mengetahui nilai RI, PI, dan heart rate pada janin secara otomatis. Cukup mengaktifkan atau centang pengukuran otomatis, nilai akan keluar secara otomatis mengikuti gelombang spektrum Doppler yang terlihat pada layar USG. Frekuensi 2 MHz memiliki fitur frekuensi yang tembus 2 hingga 5 MHz yang sangat cocok untuk melakukan pemeriksaan pada pasien yang gemuk atau obesitas. Sehingga gambaran pada layar USG jauh lebih tegas. EFW 2 parameter. USG ini memiliki fitur yang memudahkan untuk mencari nilai EFW, estimate fetal weight, atau perkiraan berat janin. Cukup dengan dua pengukuran, yaitu BPD dan AC, maka nilai EFW akan keluar menggunakan rumus Shepard. Grafik pertumbuhan janin. Setelah melakukan pemeriksaan pada ibu hamil, pada hasil pemeriksaan akan muncul grafik pertumbuhan janin, menyesuaikan dengan pengukuran yang digunakan saat memeriksa pasien. Grafik pertumbuhan janin sangat berguna untuk melihat perkembangan pertumbuhan janin pada ibu hamil, sehingga dokter dapat memperkirakan apakah janin tersebut tercukupi gizinya maupun kekurangan gizi. DICOM. USG ini pun sudah mendukung sistem DICOM dua arah, yaitu mengirim gambar dari USG ke PC atau komputer dan menerima data dan gambar dari komputer ke USG. Pemeliharaan USG Tulip. Membersihkan probe. Pertama, bersihkan permukaan probe dengan tisu sampai benar-benar tidak ada gel di permukaan probe. Selanjutnya, jika gel sudah mengeras di permukaan probe, berikan gel dan tisu untuk mengangkat gel yang mengeras di permukaan probe sampai tidak terdapat gel di permukaan probe. Selanjutnya, tekan tombol freeze bila USG sedang tidak dipakai dan akan dipakai kembali dalam waktu dekat. Demikianlah video tutorial dan penjelasan cara penggunaan USG 2D Tulip. Terima kasih.